Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah al-Futuh wal munawwar as-sufutu badal nusus. Ila Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Summa Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Anna darajatan bil min Syekh Sadah Sufi ila wa yu'minu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nah, sekarang halaman 119. Bacanya apa Ustaz Tasrifin? Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 119. Fa illam taqdir ala dzalika fi jami awqatika, maka jika tidak mampu kamu di atas itu menjadikan Allah sebagai teman fi jami awqatika, di semua waktu-waktumu, fa iyyaka, maka awas an tuqalliya lailaka, bahwa kamu bersunyi lailaka, di malammu, wa naharaka, dan siangmu, an waqtin, daripada waktu takhlufihi limaulaka, yang kamu bersunyi di dalam waktu itu untuk Tuhanmu, wa tataladzaz ma'ahu bimunajatika lahu, dan kamu berlezat-lezat bersama Allah dengan munajatmu lahu kepada Allah. Wa inda dzalika, dan ketika itu munajat, fa'alaika, maka wajib atasmu, anta ta'allama, bahwa kamu mempelajari adab bersuhbah, akan adab bersuhbah, berkumpul ma Allah serta Allah Ta'ala. Jadi masih membahas tentang adab, etika, tata cara sopan santun kalau kita ini punya sahabat yang gak pernah berpisah dengan kita, baik saat kita di rumah, di luar rumah, di kantor, di jalan, siang, pagi, malam, tidur, tengah, hidup, mati, kita ada sahabat yang gak pernah berpisah sama kita, namanya Allah. Namanya Allah. Itu Allah teman kita yang kagak pernah berpisah. Kapan aja ada aja itu Allah. Makanya orang kalau kenal udah sama Allah, udah nggak mau banyak kenal sama orang, udah asyik sama Allah aja, gaulnya sama Allah aja. Kenapa? Karena dia yakin di rumah ada Allah, di masjid ada Allah, di jalan ada Allah, pagi ada Allah, malam ada Allah. Pokoknya kapan aja Allah bersama dia. Wa huwa ma'akum, Allah bersama kalian. Aina ma kuntum, dimanapun kalian berada, Allah bersama kalian. Jadi ada orang yang benar-benar sopan santun hidupnya, jangan sampai dia bersahabat sama Allah nggak sopan. Karena dia yakin Allah ada terus, Allah di samping dia terus, Allah nemani dia terus. Gitu. Nah, maka hendaklah pada saat itu banyak-banyak dia menyebut Allah, banyak-banyak dia curhat sama Allah. Allah kan dekat, jangan curhat sama orang, curhatlah sama Allah, cerita sama Allah, sebut Allah. Allah
Allah, 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 sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dari rumah Bu, Pak, ke masjid. Allah, Allah, Allah. Pulang, Allah, 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 Allah. Ada terus Allah. Nah, di sini kan yang Ghazali fa illam takdir ala zalika, kalau nggak mampu gimana? Nggak bisa begitu, lupa lagi. Udah belajar Allah memang benar bersama kita, kemana aja Allah ada dengan kita, tapi kadang-kadang lupa lagi, lalai lagi, nggak ingat kalau Allah ada bersama kita, sehingga korupsi, sehingga mencuri, sehingga berbuat maksiat karena agak hadir di hatinya Allah bersama dia. Nipu orang, nyurangin orang, ngelaguin orang, karena nggak hadir sama. Nah, kalau kita nggak sanggup seperti itu, kata Imam Ghazali, awas, jangan sampai kosong total, 24 jam kosong total, nggak ada duduk sama Allah. Coba sekali-kali ibu, bapak-bapak, kata Imam Ghazali, ambil waktu ya, siang, malam, ada satu waktu kita untuk berduaan sama Allah ya. Kalau pagi misalnya duha, udah duha jangan diganggu, udah konsen misalnya. Atau misalnya habis main subuh ya, habis main subuh ada duduk kita di kamar kita sama Allah, duduk gitu, zikir, ada itu. Ntar malam nggak kemana-mana, kalau malam biasanya kita di rumah, coba malam tuh ya ada duduk kita bersama Allah. Kalau malam nggak bisa bangun tahajud, ya minimal sebelum tidur, habis sembahyang isya pulang dari masjid, ntar sebelum tidur wudu, gelar sejadah, coba panggil nama Tuhan kita, panggil gini, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita banyak sini nih, banyak hajat, kita ini banyak kebutuhan kita sama Allah. Jangan manggil orang mulu, dikit-dikit manggil suami, dikit-dikit manggil istri, dikit-dikit manggil anak. Coba panggil Allah dah, yang kaya raya, yang baik, yang pemurah, yang penyayang, yang dermawan. Panggil, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mau apa kita? Ada curhatan apa kita? Ada PR yang kagak bisa dibantuin orang, Allah bisa bantu. Ya Allah, ya Allah, ya. Ada ya? Ada waktu kita untuk duduk bersama Allah. Belajar, ibu, Pak, belajar ya. Jangan duduk di depan TV, duduk di depan handphone, duduk di depan koran, ya, duduk di depan warung. Coba sekali-kali duduk di depan Allah, gelar sejadah, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah hajat, sholat sunnah taubat. Banyak dosa nih, sholat sunnah taubat dah. Istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ntar sholat hajat, punya hajat apa kita? Wah, hajat kita banyak banget. Pengen punya ini, pengen punya ini, pengen punya ini. Coba kan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata Imam Ghazali, kamu harus ada waktu siang ataupun malam untuk duduk berduaan dengan Allah. Coba belajar. Kata Imam Ghazali, wa tataladzaz ma'u bimunajatika. Coba belajar belezat-lezat nikmat sama Allah itu asyik. Belajar asyik. Belajar ya, belajar asyik menyebut-nyebut nama Allah. Munajat sama Allah. Wa inda dzalika, dan ketika itu wajib kamu pelajari adabnya. Ada adab-adabnya nih, suhbah. Suhbah itu bersahabat, duduk bareng bersama Allah. Wa adabuha, dan bermula adabnya ya suhbah sama Allah. Satu, itraqur ra'si, menundukkan kepala. Jadi jangan nengak ya. Kalau lagi berdua, tundukin ya Allah. Tundukin kepala kita sambil zikir, ya Allah, ya Allah. Satu ya, duduk di hadapan Allah, etikanya jangan tegak ke depan, apalagi ke atas mah. Nunduk, tundukin mata kita ke tempat sejadah,
ke tempat lutut kita, duduk. 1, 2, wa ghaddu tarfi, pejamkan mata, coba meremin mata. Ya Allah, ya Allah, nah, ya, jangan melek. Kalau melek nggak konsen, ntar apa aja dilihat. Coba belajar merem, nundukin kepala, merem, kata Ghazali. Coba sebut Allah, enak ya Allah. Aduh, enak dah nyebut Allah dah. Udah pakai sopan santun, pakai etika, pakai adab ya. Tundukkan kepala, pejamkan mata. Wajamul hammi, yang ketiga jamul hammi. Konsen, fokus Allah aja. Tinggalin itu tuh istri, anak, barang-barang, keluarga, kantor, dah buang jauh-jauh. Fokus, Allah lagi natap kita, Allah lagi ngeliatin kita. Allah gitu ya. Belajar Pak, harus ada tuh namanya hubungan kita kepada Allah ya. Jamul ham, fokus, konsen, mengumpulkan ya. Alhamdulillah, bulat, menekatkan, membulatkan tekad ya. Artinya kata cara bahasa kita konsen, fokus. Wadawamus sumti, dan senantiasa diem, jangan ngomong macem-macem. Allah aja dah. Allah gitu ya. Wasukunul jawari, diem segala anggota badan kalau bisa belajar jangan bergerak. Tumak ninah. Allah. Wah gitu ya. Itu katanya, kata Imam Ghazali, adab kita kalau lagi duduk sama Allah begitu, jangan segala lagi zikir, lihat HP lagi, ya buyar ya. Lagi zikir, ngomong lagi sama istri, mak lu kopi ya, siapin kopi ya. Ya, jangan. Ntar dulu tuh. Tinggalin yang begitu ya, tinggalin. Wa mubadaratul amri, dan cepat melaksanakan perintah. Kalau udah perintah dari Allah langsung kerjain. Ya ala shalah, segera belajar menyikapi panggilan azan secepat mungkin sebagai tanda kita ini suhbah sama Allah, dekat sama Allah. Gitu. Apalagi wajdinabun nahi, menjauhi larangan. Ada badabnya tuh kalau kita sama Allah tuh ya. Jangan kita ya mendekati larangan, jauhin. Wa qillatul i'tirad al-qadri, dan mengurangi protes atas qadar. Jangan suka protes ya sama Allah ya. Ya Allah, kenapa saya mulu yang dapat musibah? Ya Allah, kenapa saya mulu yang dapat sial? Ya Allah, kenapa keluarga mulu yang sakit? Ya Allah, begini. Ada apa dengan saya Allah? Jangan begitu kalau munajat sama Allah mah. Jangan banyak protes. Udah terima aja. Terima aja kalau Allah perlakukan kita seperti itu sebagai hak hamba, nerimo, ridho. Jangan protes, jangan ngeritik Allah. Jangan tanya Allah, ya Allah kenapa saya terus ini? Jangan, nggak sopan ya. Ya istighfar aja, astagfirullahaladzim. Karena Allah nggak zalim. Apapun yang Allah perlakukan kepada kita, yakin Allah nggak zalim. Meskipun kelihatannya kok kita terus ya, ntar yang sakit suami, ntar sakit istri, ntar anak, ntar cucu, balik lagi ke mantu, balik lagi ke bosan. Jangan banyak-banyak protes ya. Semua yang terjadi pada kita daripada rasa-rasa yang tidak enak itu bisa dua kemungkinan. Satu, bisa jadi mau diampunin dosa. Jadi ada dosa yang tidak terampuni kecuali dengan musibah yang kita terima. Udah terima aja. Ya Allah, untung mau diampunin itu dosa. Atau bisa jadi mau diangkat derajat gitu. Hanya suka protes ya. Kalau kita bersama Allah, wakilatul i'tirad al-qadri, mengurangi i'tirad, protes, membantah atas takdir ya. Terima. Wadawamu dzikir, dan senantiasa berzikir. Udah banyakkan zikir aja. Apa zikirnya? La ilaha illallah. Tiap malam 1000. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Kita mah zikir 100 masih kurang Bu, Pak ya. Kurang banyak kalau 100. Kalau 1000 tuh, ntar lihat tuh, pengaruhnya 40 hari ke depan, rohani beda tuh. Coba dah. Ini kita praktekin nih. Setiap habis sembahyang Isya di rumah tuh kan udah nggak kemana-mana biasanya kalau Isya. Kalau malam takutnya nggak kuat bangun ya. Habis sembahyang Isya aja di kamar kita, gelar sejadah, sholat taubat, sholat hajat, habis sholat taubat istighfar 300, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Udah sholat hajat 2 rakaat, Allahu Akbar. Ntar sampein hajat kita, ya minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, atau la ilaha illallah, la ilaha. Jadi ada waktu kita belajar duduk bersama Allah. Kadang ada duduk 1 jam di handphone, 1 jam di depan TV, ya 1 jam baca koran, baca majalah. Makin kotor hati kita kan. Iya, ngeliat yang begitu-gituan kan berita-berita pusing. Corona lagi, vaksin lagi, pusing. Udah tinggal itu dah. Udah Allah aja kita sebut, Allah, kalimat yang paling ala bizikrillah, nyebut Allah tuh tenang hati kita. Ya, gitu. Kemudian dikatakan di sini wa mulazamatul fikri, dan senantiasa gunakan pikiran kita ini kita gunakan, manfaatin, kita dikasih akal sehat, coba kita merenung, kita berpikir ya hal-hal yang membawa kita manfaat nanti setelah kita meninggal dunia ya. Iya, apa tuh yang membuat kita terang nanti di kuburan? Baca Quran ya enggak? Sholawat sama Nabi, itu terang, membuat kita terang. Senantiasa berpikir hal-hal yang positif, hal-hal yang baik-baik ya, itu diantaranya ya. Kita hendaklah jangan suka ya meninggalkan fikir-fikir yang bermanfaat. Ayo kita pikirin. Wa idzal haq al batil, memilih yang hak, meninggalkan yang batil, cari yang manfaat, yang batil, yang sia-sia, yang nggak ada gunanya tinggalin. Udah pengen dekat sama Allah begitu. Orang kalau pengen dekat sama Allah begitu caranya. Gimana caranya? Iya, udah banyak fikir ya. Milih yang hak, jauhin yang batil, yang sia-sia. Wal iyas anil khalqi, dan putus asa dari makhluk. Ya. Udah berharapnya sama Allah tok. Jangan suka berharap sama orang. Hina. Manusia kalau berharap sama orang tuh hina, ya Allah. Nah, karena kita curhat sama orang udah dengerin kesusahan kita. Kita mau minjem duit susah. Saya mau pinjam duit, ya gua juga sama lagi bokeh. Ya lu gua udah cerita lagi. Udah bongkar kartu gua, kekurangan gua gitu. Coba belajar putus asa makhluk, mintalah sama Allah, ya Allah. Wal khudu tahtal haibah, dan khudu itu kata nih batinnya tunduk, luluh, bersimpuh di bawah haibah, kewibawaan Allah. Udah kita bersimpuh di hadapan kehebatan Allah Ta'ala gitu. Ada pada ini wal inkisar tahtal haya, dan sedih ya di bawah perasaan malu sama Allah. Ya Allah, malu sama Allah nih ya, kita banyak kekurangan gitu. Wasukun an el kasbi fi katadbid doman, dan tenang hati daripada mensiasati kasab, karena percaya dengan jaminan. Udah usaha, udah kerja, udah kita serahin semua sama Allah. Namanya tawakal ya, namanya tawakal. Wat tawakkul ala fadillah, dan tawakal atas karunia Allah, ma'rifatan ya, secara ma'rifat, bi husnul ikhtiyar, dengan bagusnya ikhtiar. Udah ikhtiar, udah ya kasab, udah ikhtiar, syariat udah kita lakukan, tanamin tawakal, udah serahin sama Allah Ta'ala. Wa hadza kullu yanbaghi ay yakuna syi'aruka fi jamilil kawanaka. Dan ini semua keadaan yang disebutkan ini hendaklah ada menjadi syi'aruka. Menjadi apa syiar itu? Syiar itu menjadi lambang ya. Menjadi lambangmu, pakaianmu di semua malammu dan siangmu. Jadi siang malam begitulah keadaan kita di hadapan Allah. Lagi sholat, lagi zikir, lagi baca Quran, lagi duduk di sejadah. Itu tadi ada pada tadi adalah ada pada diri kita.
Fa innaha adabu suhbah ma sahibin la yufarikuka, maka sesungguhnya ya suhbah itu merupakan adab-adab suhbah bersama sahib la yufarikuka, yang tidak pernah berpisah denganmu. Inilah tata cara bersahabat dengan teman yang nggak pernah berpisah. Allah ya. Wal khalqu kulluhum yufarikunaka fi ba'di awqatika, sementara makhluk seluruhnya akan berpisah padamu pada sebagian waktumu. Kalau kita kan sama orang ngumpul pada satu waktu, ada lagi ngaji, lagi sholat, ntar mau udah di kamar kita masing-masing di rumah. Tapi kalau Allah mah terus menerus, di mana aja kita berdampingan sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu makanya hendaklah kita gunakan adab-adab kita yang benar-benar sopan santun di hadapan Allah ya. Jadi belajar ya Pak. Ini kita ngaji udah mau ngabisin nih. Ya, udah ngaji mau ngabisin, jadi tinggal praktek. Jadi prakteknya sekarang hablum minallah dulu ya. Jaga hubungan kita sama Allah. Adalah dalam 12 jam, siang kan 12 jam, malam 12 jam, adalah setengah jam. Tapi kalau sanggup 1 jam di siang hari, 1 jam di malam hari. Ditulis di situ. Di rumah ya, ditulis di rumah program 2 jam, 1 jam siang, 1 jam malam, jadwal duduk sama Allah aja, zikir. Ini orang-orang kayak kita ini udah waktunya nih zikir sehari tuh 1000 ya, la ilaha illallah ya. Iya, udah waktunya supaya mendapati target 70.000. Target 70.000 la ilaha illallah. Siapa orang yang punya target hidupnya 70.000 la ilaha illallah, berarti dia udah membebaskan dirinya daripada api neraka. Namanya ataqo ya, ataqo sugro. La ilaha illallah. Apalagi kalau bisa baca kulhu 100.000, kulhu 100.000, dicicil 100.000 harus punya. Takutnya begini, kita takutnya punya dosa sama orang, yang orang itu besok di hari kiamat nggak bisa maafin kita, repot tuh. Dulu kita mungkin lagi muda pernah ngelaguin orang, nipu orang gitu ya, bikin salah sama orang, dan orang itu nggak bisa terima kesalahan kita, kekurangan kita. Itu nanti bisa ditebus tuh dengan kulhu 100.000. Kulhu 100. Baca tuh guru bakhit di Kalimantan ya, kalau ngajar tuh nekenin banget sama murid-muridnya, jangan sampai meninggal dunia belum khatam kulhu 100.000. Makanya ditargetin ada waktu buat duduk bersama Allah, belajar ya. Katanya alamat orang bangkrut Pak, alamat orang bangkrut di hari kiamat, orang lebih jongjon duduk bareng sama manusia daripada sama Allah. Kalau sama Allah kayaknya bete, kalau sama Allah males. Ya, orang bangkrut min alamatil iflas, katanya di antara tanda bangkrutnya seseorang adalah al-inas bin nas, merasa terhibur kalau sama orang, tapi kalau sama Allah nggak terhibur. Duduk sama Allah setengah jam aja udah ngantuk, setengah jam aja udah bete. Coba belajar, tadi kata gue tadi, coba kamu belajar resap-resapi, nikmati, asik-asikin duduk sama Allah gitu. Ini biar kita ini punya namanya hubungan hablum minallah. Katanya kan orang kudu punya hablum minallah ya. Iya, itu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, coba ditarget Pak ya. Beli tasbih yang hitungan tuh boleh dah, yang cetrek ya. Baca dulu dah yang kecil dulu, ataqo sugro, la ilaha. Sehari 1000, kuat nggak? Kuat ya. Pagi gope, malam gope, 1000 ya. Dapat 70 hari, 70 kan 70 hari berapa sih? Ya cuma 2 bulan ya. 2 bulan kan cepet banget. 2 bulan cepet banget. Kemarin saudara meninggal dunia, tahu-tahu udah 100 hari kan gitu ya. Kalau kita pakai kulhu 1000 udah 100.000. Cuman kadang-kadang lewat begitu aja waktu. Ya Allah, waktu cepet banget, cepet ya, masya Allah. Itu ya, ada duduk bersama Allah Taala ya. Jadi kalau kita pernah melakukan dosa, nipu orang, ngelaguin orang, punya utang sama orangnya kita mau bayar kagak ada. Dulu kita mau bayar belum mampu, sekarang
orangnya kemana rimbanya ya. Tuh, ntar di hari kiamat takutnya dicegat di padang mahsyar. Dicegat sama orang itu yang kita pernah tipu, pernah kita laguin. Nah sekarang nih biar nanti Allah suatu saat akan memberikan maaf kepada orang tersebut, udah ya maafin aja kata Allah. Nah itu katanya baca kulhu 100 ribu. Makanya diusahakan dalam hidup ini jangan suka ngelaguin orang, nipu orang, ya nyurangin orang, jangan dah. Itu resikonya berat besok di hari kiamat. Gagalnya orang masuk surga karena banyak hak-hak yang menuntut dia. Nauzubillah min dzalik ya, seperti itu. Halaman 120. Nah ini baru nih pindah pasal ya. Tadi udah hablum minallah. Sekarang posisinya hablum minan. Orang tuh dalam bergaul sama orang tuh macam-macam ya statusnya. Ada statusnya sebagai guru, ada statusnya sebagai murid, ada statusnya sebagai orang tua, ada statusnya sebagai anak, ada statusnya sebagai suami, ada status sebagai istri, ada status sebagai tetangga. Itu kan ada adab-adabnya tuh. Kalau nggak dijalanin tuh ada adabnya. Waduh, kita gagal hablum minan. Wah, harus bener nih Pak ya. Harus bener nih. Wah, satu. Wa in kunta aliman, dan jika kamu adalah seorang alim, ustad. Kalau jadi ustad, jadi kiai, jadi guru ngaji, guru sekolah, ya ada adab-adabnya. Apa pertama? Fa'adabul alim, maka bermula adabnya orang alim al-ihtimalu, yaitu sering-sering memaafkan kesalahan murid. Jadi kalau jadi guru jangan gede ngambek. Jadi guru jangan gede ambek ya. Baru dijemput motor butut udah ngamuk. Lu gimana sih lu jemput gua motor butut yang beneran dikit apa? Ya, ihtimal. Ihtimal itu sering-sering maafin kekurangan murid. Karena kuota akal murid itu kan di bawah akalnya guru. Kalau guru mah protes dulu ya wajar. Emang guru mah pinteran, murid geblegan. Makanya yang pinter maklumin yang geblek begitu. Lah kalau yang geblek diomelin mulu kabur dia. Gua malas ngaji yang Ustaz itu mah apa? Lah gua diomelin mulu gitu ya. Nah, makanya jadi guru kudu ihtimal, sering-sering maafin kesalahan murid. Itu tuh. Ntar tuh murid jadi cinta, enak gitu. Ihtimal, ya. Waluzumul hilmi fil umur, dan senantiasa ya hilim, berakhlak mulia fil umur dalam semua urusan. Jadi kalau jadi guru tuh punya sifat hilim. Hilim itu apa? Nggak gampang emosi, nggak gampang marah, santun, sayang, lemah lembut sama murid. Tuh demen ntar murid tuh ngaji jadi resep. Oh enak nih, akhlaknya mulia guru gitu. Tuh diajarin kalau kita jadi guru adab-adabnya begitu, ngadepin murid. Ini misalnya murid pada nyamper ke kita jadi ustad ya, yang bawa motor Mio, yang bawa motor PCX, ada yang bawa motor Astrea. Itu guru yang punya sifat hilim, dia akan bonceng bersama motor Astrea. Jangan milih yang motor cakep baik. Murid ngomong lamanya yang susah. Ya guru mau orang naik motor gua kali mah. Motor gua mah Astrea 800. Iya gitu sana. Iya, ini pengennya dijemput sama motor yang bagus aja atau sama mobil yang bagus aja. Pengen dijemputnya sama Fortuner ya, Pajero gitu ya, sama Alphard gitu ya. Begitu murid jemput pakai Datsun apa tuh motor Datsun ya, yang kok. Ngajar pre dulu dah. Jadi guru mah gitu ya. Iya, kudu sering-sering maafin dah. Jadi jadi guru itu Bapak Ibu kudu menempati murid seperti anaknya, sayang santun.
baru berbekas. Ajaran tuh bakal taksir, bakal pengaruh di hati murid dia. Tuh, kita diajarin. Wal junus bil haibati ala samtil waqari ma'itrat rasi, dan duduk dengan berwibawa seorang guru di atas cerminan keagungan. Karena punya ilmu, duduknya juga harus yang berwibawa. Karena dia punya ilmu serta menundukkan kepala. Jangan dengak terus jadi guru. Begini ya. Takut murid, ada nunduknya. Nah, gitu. Watarku takabur, dan meninggalkan kesombongan ala jamil ibad atas semua hamba-hamba. Jadi kalau jadi guru jangan takabur sama siapapun, jangan sombong, tinggalkan sifat-sifat sombong gitu. Illa ala dhalamah, kecuali atas orang-orang zalim. Kalau orang-orang zalim ya perlu tegas, ya. Perlu tegas, jangan ngalah. Kudu ngasih nasihat jazrun lahum an-dzulmi, demi mencegah mereka daripada berbuat zalim. Itu tuh ada badannya. Wa izhar tawadu fil mahafil wal majalis, dan lebih memilih rendah hati di dalam semua perkumpulan dan semua majelis. Jadi guru tuh hendaklah tawadu ya, rendah hati ya di dalam tempat-tempat perkumpulan. Jangan pengennya duduknya di depan dulu. Gitu ya. Kalau di majlis-majlis pengennya di depan, kagak ada yang narik aja panitia, dia ngambek dia pulang. Lah kan gua ustad, masa gua ustad nyampur sama jamaah? Oh, jangan. Biarin aja, sama aja. Duduk ngaji mah mau di depan mau di belakang sama aja. Yang penting hati kita nih hadir bersama ilmu, hadir bersama Allah. Terus biasanya nih ibu, bapak-bapak, kalau kita duduk di majelis ilmu, sering-sering kita bergeser, legain tempat duduk buat orang. Kadang-kadang kan ada tuh orang baru masuk ngaji belakangan, pengen duduk di tengah ya. Itu kadang-kadang kita sempitin, enak banget datang belakangan pengen tengah-tengah. Jangan, kita geser. Kenapa? Karena lapangnya hati kita akan membuat fullnya ilmu yang Allah tumpahkan di hati. Kalau di majelis saja udah pelit kita sama posisi duduk orang, bagaimana kita mau bisa dapat ilmu? Gitu. Itu aturan etika ya. Dalam Quran dikatakan wa yarfa wa idza qila suzu fansuzu wa idza fafsahu fil majalis katanya. Dan apabila dikatakan ayo geser, legain. Ya, jangan pelit. Jangan pelit kita dalam berduduk di majelis, gitu ya. Wa tarkul hazal wa da'abah, dan meninggalkan bercanda-canda dan berguyon-guyon. Adab seorang guru, jangan terlalu banyak bercanda sehingga wibawanya hilang nanti sama murid. Canda, guyon-guyon, ketawa-ketawa gitu boleh sih sedikit-sedikit, tapi jangan menjadi kebiasaan, menjadi sifatnya. Warifqu bil muta'allim, dan sayang kepada santri, kepada murid. Wa ta'anni bil mutazahrifi, dan ta'anni santai ya, bil mutazahrifi, dengan ya pertanyaan yang tidak bagus. Pertanyaan nggak bagus, murid kadang-kadang pertanyaannya kan ada aja, suruh nanya, coba nanya. Ada yang mau nanya nggak? Kadang-kadang ada pertanyaan murid, pertanyaannya nggak berbobot, ya. Ketika menyikapi murid bertanya nggak berbobot, jangan diketawain sama gurunya, ya. Yang begitu lo tahu cemen banget sih, jangan begitu. Dan termasuk mau nanya lagi malu, pertanyaan gue bagus atau kagak nih ya? Gue takut ini sama guru. Guru kan kalau pertanyaan kita jelek kan langsung dikata sama dia, iya. Habis pertanyaan begini, Pak Guru saya mau nanya dah, nanya apa? Kalau habis wudu ya minum aqua batal apa kagak ya? Gitu ya. Yang begitu ditanyakan gitu ya. Biarin aja, apa aja nanya silahkan tanya. Gitu. Seolah-olah itu pertanyaan meskipun lucu, encer, sikapin di wajah kita di depan murid itu pertanyaan penting. Begitu. Itu tuh murid. Oh, ya gitu. Ayo nanya. Gitu ya. Kemudian lagi dikatakan di sini ya, wa islahul balid bi husnil irsyad, dan memperbaiki orang yang balid. Balid itu belet, otaknya enggak encer, bebel. Kalau yang bebel itu bagaimana? Bi husnil irsyad, dengan bagusnya arahan. Ayo diarahin, sabar.
pahalanya gede itu. Guru yang paling gede pahalanya yang punya murid pada bebel. Gede itu Ustaz Ripin. Iya. Iya begitu. Jadi sampai keringetan ngajarnya gitu. Sampai pengap ya. Kan ada tuh sekolah kadang-kadang yang memilih khusus santri-santri jenius. Ya, itu pahalanya kurang. Enggak ada mujahadah ya, enggak ada perjuangan. Ya, dites dulu, lulus masuk, baru ini khusus santri-santri cerdas. Kayak di sini, ya. Kayak di setan kan pilihan tuh yang cerdas-cerdas ya, yang bebel-bebel saya kagak masuk, ya bikin puyeng. Tapi kalau guru ngaji, waduh, macem-macem dah kalau guru ngaji mah, yang bebel banget ada. Fatihah habis sebulan belum tuntas ya Fatihah, masih salah. Gak apa-apa, terusin aja, sabar ya. Watarkul hardi alaihi, dan meninggalkan al-hardi. Apa tuh al-hardi? Meninggalkan ya. Kalau saya terjemahan sini al-hardi, meninggalkan marah. Jangan suka marahin, galakin murid. Ibu-ibu, kalau sama anak jangan terus sering-sering ngomelin ya Bu, neblag, ngata-ngatain geblek gitu ya, bego, itu nggak bagus nanti ini nih di otaknya ya Bu ya. Jangan sering-sering anak diomel-omelin gitu-gitu dengan kata-kata kasar, kata-kata itu pengaruh nantinya. Termasuk guru juga begitu, meninggalkan emosi kepada murid. Geblek banget lu, mati angguran lu, buset deh. Bocah kata gitu ya, ngaji, jangan ya, sabar ya. Jangan gampang emosi kita. Nanti kita akan terusin pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa jaga adab kita sama Allah. Amin ya rabbal. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi. Ibu-ibu, bapak-bapak ngaji lanjut ya. Jangan ada yang libur kalau tanda halangan, karena ini kita lagi membahas adab-adab kepada manusia. Seorang guru, gimana adabnya sama murid? Seorang murid, gimana adabnya sama guru? Seorang suami, gimana adabnya sama istri? Seorang istri, bagaimana beradab sama suami? Seorang anak, gimana sama ayah? Ayah, gimana sama anak? Tetangga, gimana kerabat sama kerabat? Itu ada adab-adabnya. Nanti kita akan urai di dalam kitab ini sebagai bentuk menjalin hubungan hablum minan nas ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.